Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai maladministrasi. Di sini dengan saya, Anala Viniulides Demona Baromanalu, dan juga dengan rekan-rekan saya, yaitu Bella Natasha, Pujianingsih, dan Citra Nabila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian maladministrasi. Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi adalah suatu praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik atau pemerintahan untuk keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Istilah ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk korupsi, nepotisme, pemborosan dana, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Selanjutnya, maladministrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sidney Verba dan Hakan Diney. Menurut Verba dan Diney, maladministrasi adalah praktik yang tidak etis dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk penggunaan dana publik, penyelenggaraan layanan publik, dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Mereka menekankan pada aspek etis dari maladministrasi yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan korupsi. Yang kedua, menurut Ralph Miliband. Miliband mendefinisikan maladministrasi sebagai praktik yang tidak efisien dalam pengelolaan sumber daya publik. Ia menekankan pada aspek efisiensi dari maladministrasi yang mencakup penggunaan sumber daya yang tidak efisien atau pemborosan sumber daya publik. Yang ketiga, Ronald Inglehart. Inglehart mendefinisikan maladministrasi sebagai praktik yang tidak etis atau tidak efisien dalam pengelolaan sumber daya publik. Ia menekankan pada kedua aspek maladministrasi, yaitu etis dan efisien, menunjukkan bahwa maladministrasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks. Maladministrasi menurut para ahli selanjutnya, yaitu dari Jeffrey Winters. Winters mendefinisikan maladministrasi sebagai praktik yang tidak etis atau tidak efisien dalam pengelolaan sumber daya publik. Ia menekankan pada pentingnya pengelolaan sumber daya publik yang etis dan efisien dalam mencapai tujuan pemerintahan. Lalu menurut Hans Brockland, maladministrasi adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan integritas dalam pemerintahan, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Lalu materi selanjutnya yaitu maladministrasi dan penyimpangan etika. Maladministrasi dan penyimpangan etika seringkali saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam konteks pemerintahan dan organisasi. Maladministrasi seringkali merupakan bentuk dari penyimpangan etika karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan korupsi, yang semuanya merupakan bentuk penyimpangan etika. Penyimpangan etika dapat mengakibatkan maladministrasi, terutama ketika pejabat publik atau individu dalam posisi kekuasaan menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau untuk menghambat kepentingan publik. Maladministrasi dan penyimpangan etika terjadi ketika pihak yang bertanggung jawab dalam melayani masyarakat melanggar etika administrasi publik atau kode etik yang telah ditetapkan. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Sedangkan penyimpangan etika merujuk pada perilaku yang melanggar norma-norma etika yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, seperti kejahatan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penyimpangan etika dapat terjadi di berbagai tingkat organisasi, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi non-profit. Bentuk-bentuk maladministrasi. Pertama, penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan melampaui wewenang, melawan hukum, dan penggunaan wewenang untuk tujuan
tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut dalam proses pelayanan publik. Kedua, tidak memberikan pelayanan merupakan perilaku mengabaikan tugas layanan sebagai atau keseluruhan kepada masyarakat yang berhak atas layanan tersebut. Ketiga, berpihak merupakan keberpihakan dalam penyelenggaraan layanan publik yang memberikan keuntungan dalam bentuk apapun kepada salah satu pihak dan merugikan pihak lain atau melindungi kepentingan salah satu pihak tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Yang keempat, pemborosan dana publik. Ini melibatkan penggunaan dana publik untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik, seperti pembelian barang atau jasa yang tidak diperlukan, atau pemborosan dana dalam proyek yang tidak efektif atau tidak berhasil. Yang kelima, permintaan imbalan. Permintaan imbalan merupakan permintaan imbalan dalam bentuk uang, jasa, maupun barang secara melawan hukum atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Selanjutnya, contoh kasus maladministrasi di Indonesia. Kasus penggusuran paksa kampung nelayan Dadap di Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tangerang. Kasus ini dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia yang memanggil Bupati untuk dimintai penjelasan atas rencana penggusuran paksa kampung nelayan Dadap. Kasus ini melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik harus berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, partisipasi, persamaan, perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, dan akuntabilitas. Itu dia penjelasan dari kami mengenai maladministrasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.